Pemirsa, cegah keracunan, Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono ingatkan bahwa makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet. Sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tidak layak. Terkait dengan hal tersebut, BGN akan perketat prosedur distribusi makanan dan juga meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG. Dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan wajibkan dapur MBG beli bahan baku di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Zulhas pun menekankan instruksi Presiden Prabowo agar program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tegaskan bahwa Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. SPPG dapat ambil bahan baku dari Kopdes Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM atau usaha desa lain di wilayah itu. Zulhas tegaskan kebijakan tersebut bakal diberlakukan secara ketat dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi SPPG yang melanggar ketentuan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Menurut Zulhas, keberadaan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah, sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi petani dan nelayan agar memiliki kepastian harga. Sementara itu, dalam infrastruktur pemerintah, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penyalur seluruh bantuan pemerintah, baik program Keluarga Harapan, bantuan tunai, hingga bantuan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, demi memajukan riset dan inovasi, Presiden Prabowo Subianto ingin berinvestasi besar kepada sektor pendidikan. Hal itu disampaikan dalam acara pertemuan dengan 150 ilmuwan BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis. Ini adalah satelit yang Prabowo menilai kemajuan riset dan inovasi berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Prabowo ungkap sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah, mulai dari perbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Rencananya sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum internasional Baccalaureate agar lulusannya bisa menjadi standar pendidikan setara dengan institusi terbaik di dunia. Air bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah,
dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Menindaklanjuti temuan dan arahan Presiden Prabowo usai tinjau kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah, kini pemerintah mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi jelaskan bahwa pembaruan mencakup dua aspek utama, yaitu materi, pembelajaran, dan juga kualitas fisik buku. Masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan gitu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi. Basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan untuk kembali bersekolah dan juga berani memiliki cita-cita besar melalui sekolah rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan peninjauan secara langsung ke sekolah rakyat terintegrasi 8 di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Teddy berinteraksi langsung dengan para siswa dan calon siswa termasuk mendengarkan kisah anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah. Menurut Teddy, sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun terpaksa berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan. Oke, jadi ini ada ada Kak Ipul, kakak asuh dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya. Kemudian ada Kak Agus Jabo. Kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi, ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh kesempatan mengakses pendidikan secara layak. Pemirsa, kebakaran terjadi di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi kejadian dan kita pun akan langsung menuju ke lokasi.
Ya pemirsa, berikut adalah gambar terkini pantauan secara langsung dari lokasi atau gedung Bapenda DKI Jakarta yang telah terbakar pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau secara langsung terkait dengan pemantauan situasi di sana, kemudian juga untuk menanyakan secara detail seperti apa kronologi kebakaran dan juga mengetahui informasi lebih detail terkait dengan kejadian tersebut. Meskipun memang gedung terbakar di 5 lantai, dari gedung lantai 11 dan juga lantai 16, namun pihak dari pemerintah mengatakan bahwa untuk data-data dari pendapatan atau pajak ini dinyatakan aman karena sudah melalui digitalisasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan data-data tersebut. Dan saat ini di layar kaca Anda terlihat juga masih dipasangi garis kepolisian, kemudian juga untuk olah TKP lanjutan yang kemarin sempat dilakukan dan memang rencananya akan kembali dilakukan pada hari Senin esok, tanggal 10 Agustus 2026. Dan tampak dari luar gedung ini terlihat kaca yang pecah, kemudian juga gedung yang sampai saat ini belum bisa digunakan karena masih dalam proses penyelidikan, pengambilan sampel dan juga melakukan pemeriksaan olah TKP lanjutan yang akan dilaksanakan pada besok hari untuk mengungkap seperti apa proses dari terjadinya kebakaran yang berlangsung pada beberapa hari lalu. Dalam insiden tersebut diketahui ada 1 orang yang ketika kejadian berada di lantai atas, namun korban berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Dan sehingga dengan saat ini pihak awak media masih terus memantau dan melakukan pantauan secara langsung terkait dengan kondisi di lapangan seperti apa dan melihat apakah nanti dari Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta akan memberikan statement dalam doorstop yang nanti akan dilakukan. Dan saat ini terlihat Rano Karno sedang berbincang sembari melihat dari lokasi yang memang menjadi lokasi sorotan dan justru ini menjadi pertanyaan publik ketika banyaknya kasus-kasus besar yang kerap terjadi, contohnya seperti korupsi. Ini justru gedung Bapenda secara mendadak terbakar pada beberapa waktu yang lalu. Hingga dengan saat ini polisi masih belum bisa menentukan terkait dengan apa sebenarnya penyebab dari kebakaran dari gedung Bapenda yang berada di kawasan Jakarta Pusat ini. Bagaimana peninjauannya saat ini? Ya, kalau peninjauan ini sebetulnya kita sudah evaluasi kemarin ya. Sebagian besar adalah overloading. Di tempat ini kira-kira ada 5 OPD. Ya, nah, tapi alhamdulillah sudah ditemukan gedung untuk dipindahkan beberapa OPD. Cuman di sini ya untuk operasional yang lain ya untuk sementara stop dulu, gitu loh.
ada olah TKP lanjutan yang akan dilakukan? Oh, ini kan udah masuk, polisi udah masuk, makanya kita di luar aja, kita ikutin mekanismenya. Kondisinya separah apa Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau kondisi dalam kita tunggu aja, ya kita tunggu tunggu polisi aja. Ya. Cuman ya tentu kita harus lebih waspada. Gawat KPK ini dialihin kerja kemana Pak? Udah ada tempat, udah ada tempat. Ada kendala pas olah TKP nggak Pak? Nggak ada masalah. Kita database juga ada save, ada apa namanya, ada Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudin. Oke. Nggak, tetap nanti kita udah dibagi saja udah. Ya, oke. Makasih ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. DKI Jakarta Bapak Rado Karno menyerahkan proses olah TKP ini kepada pihak kepolisian. Sampai saat ini peninjauan juga masih terus dilakukan. Kemudian diketahui bahwa rencananya tim Puslap 4 Polri dan juga tim Polda Metro Jaya dijadwalkan akan memulai kembali olah TKP esok hari untuk memastikan penyebab pasti dari munculnya api. Demikian. Informasi lain pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa pastikan pemerintah akan melunasi hutang koperasi desa Kelurahan Merah Putih sekitar 240 triliun rupiah melalui dana APBN. Purbaya ungkap pemerintah telah siapkan skema pembayaran utang Kopdes Merah Putih secara bertahap. Cicilan pertama akan dibayarkan pada September tahun 2026. Pemerintah merancang pembiayaan program tersebut dengan tenor pinjaman selama 6 tahun. Nantinya, setiap tahun pemerintah akan menanggung utang 40 triliun rupiah untuk melunasi total pokok kredit yang diperkirakan mencapai 240 triliun rupiah. Pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuma bunga aja, mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti benar. Jadi gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di-stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Pemirsa, utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Purbaya memastikan penyelesaian utang WUS tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pengelolaan utang akan ditarik ke Kemenq dan dikelola secara Special Mission Vehicle atau SMV milik Kemenq. Purbaya juga menjelaskan kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia, melainkan dialihkan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Dialihkan Kemenq dikelola saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah tidak akan memberi APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi. Bukan. Pak, berarti nanti. Pemirsa, ratusan buruh perempuan menjadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi di Cimahi, Jawa Barat. Bahkan suasana haru dan juga isak tangis pun mengiringi perpisahan ratusan buruh yang menjadi korban PHK massal hingga viral. Momen haru ini pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi.
Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi ditutup. Padahal pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut PHK massal 200 karyawan pabrik garmen ini dikarenakan perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Pemirsa, sampai sempat menyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas dirinya mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pekerjaan saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan.